Saya laptopnya kerja keras hari ini jadinya Oh gitu ya. apa ya Agak capek perlu agak dipijetin dulu capek itu ya. dok. Perlu dipijet dulu itu dok. Ya, baik. Oke Bisa kita lanjut dok, mulai silakan dok. sekarang? Tadi Oh saya ya, sedang isi baik. sedikit. Ya. Ya, jadi saat ini eh, berdasarkan data kanker di Indonesia, eh data kanker di Indonesia ini semakin meningkat ya, terutama kalau yang sangat ini banyak sekali dijumpai adalah yang paling banyak adalah kanker payudara, ya. Kemudian kanker serviks dan kanker paru. Nah, lalu kanker kolorektal, kanker hati, dan juga penyakit kanker yang lain ya. Dan sekarang ini juga yang perlu kita khawatirkan adalah progresivitas kanker ya. Jadi kalau misalnya dulu kanker itu mungkin untuk sampai stadium tinggi itu hanya membutuhkan beberapa bulan. Ini sekarang ini banyak kasus yang seperti turbo ya. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan terdeteksi itu sudah eh, membesar dan menyebar kemana-mana. Nah, data kematian karena kanker juga masih sangat tinggi, terutama yang paling tinggi adalah kanker paru-paru, kemudian payudara, kemudian serviks dan yang lainnya. Nah, kalau kita mengenal istilah tumor, ya, tumor itu sebetulnya eh, kalau secara ilmiahnya itu adalah semua benjolan, gitu ya. Padahal semua benjolan itu belum tentu satu neoplasma atau apa pertumbuhan yang abnormal, gitu ya. Jadi tumor itu benjolan itu bisa karena infeksi, ya, bisa karena eh, adanya pengumpulan cairan misalnya, ya di situ ya. Tapi kalau yang disebut kanker oleh orang awam dan tumor oleh orang awam itu sebetulnya istilah ilmiahnya itu adalah neoplasma. Nah, neoplasma itu apa? Neoplasma itu adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan abnormal dari sel ya karena kerusakan DNA. Kita pernah menyinggung juga tentang kerusakan DNA pada seminar yang lain, barangkali ada peserta yang pernah ikut ya. Nah, penyakit neoplastik itu adalah apa istilah lain ya untuk neoplasma disebabkan pertumbuhan sel abnormal dan biasa disebut oleh orang awam sebagai tumor, kalau yang ganas disebut sebagai kanker. Nah, padahal neoplasma ini sifatnya bermacam-macam ya, ada yang Cina, ada yang pertengahan gitu ya. Dia bisa dikatakan Cina tapi sebetulnya ganas gitu ya sifatnya. Itu namanya intermediate. Nah, kalau yang ganas itu yang kita sebut sebagai kanker ya. Nah, eh, istilah dari kanker atau neoplasma ganas gitu ya, itu secara harfiah berarti pertumbuhan baru. Neo berarti baru. Jadi pertumbuhan dari sel-sel yang baru ada ya karena adanya kerusakan dari DNA dan mempunyai sifat biasanya tumbuhnya berlebihan ya. Tumbuh berlebihan tidak bisa kita kendalikan dan sulit untuk dimatikan ya. Dan walaupun rangsangan itu hilang gitu ya, tapi sel kanker ini masih bisa tumbuh karena dia bisa memproduksi faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhannya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam tema utama ya. Bagaimana sih sekarang cara mendeteksi kanker gitu ya? Karena kanker ini yang paling ditakuti ya. Semakin kita deteksi secara dini, semakin baik prognosisnya ya, karena banyak kematian terjadi itu adalah karena deteksi yang terlambat ya. Biasanya orang itu datang sudah dengan stadium yang lanjut, sudah menyebar kemana-mana. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi? Salah satunya adalah kita perlu menyadari ya, kita harus introspeksi. Apakah kita ini memang lebih rentan untuk terkena kanker ya? Eh, ada beberapa jenis kanker yang bersifat familial. Familial itu artinya berkaitan dengan faktor keturunan. Jadi kalau dalam keluarga kita itu sudah
ada yang pernah sakit kanker, kemungkinan kita juga akan lebih besar untuk terkena kanker. Nah, maka membuat pohon keluarga, ya, silsilah keluarga itu penting. Dan kita harus tahu, misalnya nenek kita dulu sakit apa, meninggalnya kalau misalnya sakit itu, kakek kita, ya, lalu bude kita atau tante kita, ya, ibu kita, saudara-saudara kita. Karena dengan mengetahui itu, kita akan lebih waspada apakah kita rentan terhadap penyakit kanker atau tidak. Yang kedua adalah mengetahui gejala penyakit kanker, dan tentunya kita harus juga melakukan pemeriksaan mandiri, ya, dengan contohnya kalau untuk payudara pemeriksaan sadari, ya, kalau untuk leher rahim misalnya pemeriksaan pap smear gitu, ya. Pemeriksaan sitogenetik itu sangat diperlukan juga bila kita misalnya dalam riwayat keluarga kita ada penderita kanker, ya. Kemudian pemeriksaan medical check up, ya, dimulai dari pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan darah dan biomarker yang mungkin bisa kita dapatkan dari beberapa cairan tubuh, ya. Kalau di luar negeri mungkin sekarang sudah banyak, ya, dengan menggunakan air liur, ya, hanya dengan menggunakan apa, BAB kita, ya, lalu urin kita, ya. Nah, lalu pemeriksaan mamografi, USG, ronsen, ya, MRI, CT scan bila diperlukan, ya, walaupun tentu harus ada indikasi, ya, harus periksa dulu ke dokter, baru nanti kita akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Nah, yang terpenting di sini yang bisa kita lakukan secara mandiri adalah kita mengetahui gejala-gejala dari penyakit kanker, ya. Ada beberapa gejala yang khas yang perlu kita pertimbangkan, ya, yang untuk memudahkannya disingkat dengan waspada, ya. Di sini ada 7 gejala, ya, di mana W-nya adalah bila terjadi eh, perubahan pada waktu buang air besar atau buang air kecil. Nah, kita harus waspada perubahan-perubahan kebiasaan, ya. Misalnya kita biasanya BAB setiap hari rutin, ini kok sudah mulai apa 2 hari sekali atau bahkan 5 hari sekali. BAB tidak rutin 2 hari saja, kita tuh harus sudah mulai berpikir ini ada apa ini gitu, ya. Kemudian BAK, ya, kita yang paling curiga itu bila apa, kencing kita itu berwarna merah terutama, ya, atau ada perubahan pancarannya, ada perubahan pada apa namanya, rasa setelah berkencing gitu, ya. Kalau warna merah pada apa, kencing, terutama kalau dia tidak ada rasa nyeri, kita harus hati-hati adanya kanker dari saluran kemih, ya. Bisa dari ginjal atau dari apa, buli-buli atau dari kandung kemih, ya. Lalu BAB yang berwarna kehitaman seperti eh, apa, BAB-nya tinjanya kambing, ya, kita harus hati-hati, ya. Biasanya BAB seperti itu menunjukkan adanya perdarahan dan juga adanya gangguan aliran dari BAB itu di usus besar, ada sumbatan di usus besar yang biasanya bisa berkaitan dengan adanya kanker, ya, walaupun tidak selalu, ya. Kemudian BAB yang berlendir dan berdarah, ya, atau justru misalnya apa namanya, warnanya seperti kehitaman seperti petis, itu juga kita harus waspada. Nah, lalu A-nya alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Ya, ini juga kita harus hati-hati, ya. Misalnya apa, kanker pada kerongkongan atau tenggorokan, ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi menelan, ya. Kemudian kanker lambung itu juga menimbulkan efek berupa BAB, ya. BAB berwarna kehitaman juga hampir sama, ya. Kemudian S-nya adalah suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh, ya.
ini juga kita harus waspada. Biasanya suara serak ini karena tekanan pada apa pada syaraf yang eh, berada di dekat pita suara ya, di laring namanya ya, di saluran napas yang bisa berkaitan dengan kanker pada tiroid ya, atau juga kanker dari laring ya. Batuk bisa berkaitan dengan kanker pada saluran napas ataupun pada paru-paru ya. Nah, lalu P-nya payudara atau di tempat lain ada benjolan ya, tidak selalu hanya di payudara ya, bisa dimanapun ya. Jadi adanya benjolan kita harus waspada. Biasanya dokter juga akan memeriksa secara fisik ya. Kalau ini kira-kira kita curiga neoplasma, maka biasanya bisa disarankan untuk melakukan pemeriksaan sesuai letak dari benjolan itu. Kalau di permukaan bisa dilakukan beberapa metode yang tidak menggunakan operasi ya. Jadi dengan biopsi jarum gitu ya. Nah, lalu A-nya andeng-andeng atau tahi lalat yang berubah sifatnya ya. Gimana? Biasanya kalau andeng-andeng itu warnanya rata, bisa hitam, bisa coklat gitu ya. Ini tidak rata ya, jadi ada kemerahannya, tepinya tidak rata atau mungkin ada darah, ada perdarahan membesar, kemudian ada rasa gatal dan sebagainya, karena kemungkinan itu bisa merupakan melanoma maligna atau juga basalioma atau tumor jinak ya. Nah, lalu D. D adalah darah atau lendir abnormal yang keluar dari tubuh ya. Contohnya tadi pada BAB ada lendirnya misalnya ya, atau dari perdarahan jalan rahim ya, misalnya ada flek-flek, apalagi kalau sudah menopause kok malah keluar darah lagi dari jalan rahim. Nah, kita harus waspada. Atau juga dari puting susu ya, puting susu kok keluar darah. Nah, apalagi kalau kita tidak menyusui ya, tidak ada luka di situ. Kita harus curiga itu ada kanker ya. Lalu A yang selanjutnya adalah adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh dimanapun itu ya. Ini juga kita harus hati-hati terhadap kanker kulit atau kanker jenis lainnya. Nah, lalu eh, bagaimana ya deteksi dini kanker? Ya, jadi deteksi dini kanker itu sangat penting, eh, harus dilakukan rutin karena hal ini akan membantu eh, terapi yang lebih cepat dan tepat ya sehingga akhirnya prognosisnya baik. Nah, deteksi kanker pada leher rahim misalnya kita bisa menggunakan berbagai macam cara, baik itu yang tidak invasif maupun invasif ya. Yang tidak invasif sekarang ini bahkan seperti Bio Farma sudah mengembangkan dengan urin ya, dengan kencing saja, tidak perlu dilakukan pap smear ataupun IVA yang mungkin nggak beberapa wanita merasa malu gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan kencing ya. Lalu dengan pap smear ya, pap smear ini harus rutin dilakukan pada perempuan-perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual secara aktif, tidak peduli dia masih perawan atau sudah menikah ya, karena sekarang pergaulan bebas juga sudah semakin meningkat ya. Apalagi kalau misalnya dia ada faktor risiko, misalnya dia pekerja seks komersial atau dia sudah pernah melakukan hubungan seks gonta-ganti pasangan gitu ya. Dan semakin muda dia melakukan eh, hubungan seksual harus sering dilakukan pap smear ya, karena eh, apa hubungan seksual secara dini itu juga meningkatkan resiko terhadap kanker serviks ya. Kemudian juga pada wanita-wanita yang dia mempunyai faktor risiko berkaitan dengan misalnya gaya hidup yang merokok gitu ya, atau lingkungan yang perokok itu juga penting untuk dilakukan pemeriksaan dini secara rutin.
Kemudian pada payudara, periksa payudara sendiri atau sadari. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Mungkin nanti ada masing-masing ininya sendiri ya Pak Jo ya. Kalau mau ada webinar selanjutnya yang komplit. Nah, lalu pemeriksaan USG, mamografi, periksa kulit sendiri atau sakuri, kemudian periksa mulut sendiri atau samuri. Nah, deteksi dini kanker leher rahim, ini tadi yang saya sampaikan ya, ada pap smear, IVA. IVA ini bisa dilakukan di bidan ya. Jadi inspeksi visual asam asetat ya. Ini merupakan cara yang paling mudah. Jadi leher rahim kita nanti akan dikasih semacam cairan asam gitu yang di situ nanti akan mendeteksi apakah di situ ada bagian yang mencurigakan eh, apa kanker atau tidak. Dan kalau itu curiga kanker, maka bisa diambil secara langsung dilakukan biopsi sehingga nanti bisa ketahuan ya stadiumnya. Nah, semakin dini diketahui, semakin tinggi kemungkinan sembuh dan bertahan hidup. Nah, untuk sadari, karena tadi kanker payudara itu banyak ya, sekarang tambah meningkat. Ini kita harus lakukan rutin setelah kita berusia 20 tahun di rumah setiap bulannya. Bagi wanita yang masih haid, dilakukan setiap hari ke-7 sampai ke-10. Hitung mulai dari hari pertama haid dan setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause. Nah, caranya ini ada 7 langkah juga ya. Nah, yang pertama dengan berdiri, lalu dengan mengangkat kedua tangan, lalu memosisikan kedua tangan pada pinggang, dan bisa juga dengan eh, berbaring ya. Nah, kita raba payudara kita mengikuti apa seperti itu apa obat nyamuk ya, lingkaran obat nyamuk dari pinggir ke tengah ya. Jadi terutama kita harus waspada di bagian dekat ketiak biasanya ya, karena di situ yang sering ganas ya. Nah, sebetulnya akarnya apa sih gitu ya? Agar kita tahu bagaimana cara mengatasinya, kita harus tahu akar dari kanker itu apa gitu ya. Tubuh kita itu sebenarnya sudah dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi adanya sel yang tidak normal sebetulnya. Dan itu kalau imunitas kita baik, adanya sel yang tidak normal itu sebetulnya akan mati sendiri gitu ya. Akan dibunuh oleh sel-sel tubuh kita, oleh sel-sel imun kita. Nah, akar masalah dari penderita kanker itu adalah disbiosis dan penurunan imunitas ya, terutama penurunan terhadap sel-sel yang bertugas membunuh sel kanker tadi ya. Sel-sel yang bertugas membunuh sel kanker itu salah satunya adalah natural killer cell. Nah, selain itu, selain berkaitan dengan gangguan pertumbuhan sel ya, sebetulnya akar masalah yang sangat penting lagi adalah karena adanya dysbiosis atau gangguan keseimbangan mikrobiota dalam tubuh kita, terutama yang terdapat di dalam usus besar kita ya. Karena usus besar itu seperti tempat sampah bagi kita. Kalau dia makanan kita itu tidak sehat gitu ya, itu ibaratnya tong sampah yang di situ banyak sampah organik dan dia kekurangan oksigen sehingga di situ akan dihinggapi lalat, ditumbuhi oleh belatung dan sebagainya. Jadi itu adalah pengibaratan yang paling mudah untuk mengetahui bagaimana dampak dari makanan yang tidak sehat pada ekosistem mikrobiota kita gitu ya. Nah, sintoksin dalam tubuh kita yang menyebabkan akhirnya terjadinya mutasi gen yang menyebabkan karsinogenesis dan pertumbuhan kanker. Dan pada orang yang sudah ada kanker, tentu ini akan meningkatkan progresivitasnya. Nah, kecepatan pertumbuhan kanker itu ada berbagai macam faktor yang menentukan ya. Usia ya, semakin kita tua tentunya dia akan semakin cepat pertumbuhannya. Ya, walaupun ada beberapa kanker pada anak yang juga pertumbuhannya cepat ya. Akan tapi rata-rata kanker itu tumbuh pun pada usia dewasa tua ya. Jadi usia dewasa tua di atas 50 tahun ya. Lalu
jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan tentunya juga eh, ada perbedaan karena berkaitan dengan hormon ya. Kemudian status kesehatan, terutama imunitas ya, status kesehatan terutama imunitas, status gizi ya, lalu status imunitasnya, status hormonal, ada tidaknya stres ya, termasuk support system dari orang-orang yang menderita kanker itu sangat penting ya. Kemudian letak itu juga sangat menentukan di mana letak dia dekat dengan pembuluh darah, dekat dengan apa organ-organ vital tentunya akan berbeda. Kemudian suplai darah, derajat eh, apa stadium lah ya, derajat stadium dari sel kanker itu ya. Kemudian ada tidaknya faktor pertumbuhan tumor ya, itu juga sangat menentukan ya. Ada rumor misalnya apa bahwa minum yang manis-manis, makanan yang manis itu meningkatkan. Iya, karena apa gula itu dia akan meningkatkan faktor pertumbuhan yang akan meningkatkan progresivitas dari kanker ya. Maka benar sebetulnya bahwa apa namanya orang yang sakit kanker itu sebaiknya menghindari gula terutama ya, gula yang terutama yang rafinasi ya. Nah, lalu interaksi neoplasma dengan manusia gitu ya. Kalau itu jinak sebetulnya dia tidak melakukan invasi atau metastasis ya, akan tetapi dia gejalanya bersifat lokal. Tapi kita jangan merasa meremehkan ya kalau ada tumor jinak ya, karena tumor jinak ada yang bersifat agresif juga dan merusak ya, sehingga walaupun jinak kita tetap harus melakukan terapi yang baik dan benar. Nah, lalu neoplasma ganas itu biasanya lebih agresif dan destruktif ya, dia merusak jaringan sekitarnya dan dia bisa bermetastasis kemana-mana. Nah, neoplasma ini dia akan berebut makanan ya dengan sel-sel kita yang normal ya. Maka itulah kenapa penderita kanker itu seringkali kita lihat dia orangnya jadi kurus ya. Dan biasanya juga itu juga akan mengganggu apa namanya eh, nutrisi ya, asupan nutrisi ya, sehingga akhirnya mereka akan mengalami malnutrisi. Nah, efek lokal, contohnya di sini mendesak jaringan sekitar, maka akan menyebabkan kelenjar-kelenjar di sekitar. Kalau misalnya ada kelenjar hormon di situ, tentunya akan terjadi perubahan hormon ya. Kalau yang bersifat lokal agresif, bahkan dia bisa menyebabkan destruksi pada tulang ya. Dan ini juga berbahaya, perdarahan, luka gitu ya, yang nyerinya tentunya akan sangat-sangat besar. Maka salah satu yang dihadapi oleh para penderita kanker itu adalah mengatasi nyeri. Lalu belum lagi kalau ada sumbatan, ya sumbatan pada lubang pada organ yang berlubang, akhirnya terjadi sulit menelan, ya. Kalau pada usus akhirnya terjadi kegawatan karena obstruksi pada usus ya, karena sumbatan pada usus ya, biasanya juga akan menimbulkan radang sehingga seorang penderita kanker kadang harus dioperasi itu karena kegawatan itu gitu ya. Jadi tidak boleh kita ini juga apa terlalu ketakutan terhadap ini ya terhadap operasi karena sebetulnya ada operasi yang tujuannya itu memang harus menyelamatkan jiwa gitu ya. Kalau tanpa itu justru orang itu akan mati karena komplikasi akutnya itu. Nah, lalu sesak napas, batuk darah ya, yang tentunya ini juga memerlukan tindakan medis yang untuk menyelamatkan jiwa ya, terutama kalau misalnya kanker hati. Kanker hati itu bisa menyebabkan varises ya pada esofagus, dan kalau varises itu pecah maka terjadi perdarahan yang membutuhkan penanganan segera ya, baik dengan operasi maupun dengan transfusi darah atau memasukkan obat-obatan untuk menghentikan perdarahan itu ya. Nah, lalu pada otak ya bisa terjadi gangguan kepribadian, ya bisa terjadi koma, lumpuh, ya, dan kegawatan yang membutuhkan penanganan segera. Nah, efek sistemik ini bisa menimbulkan nafsu makan turun, mudah lelah, berat badan turun, demam, keringat malam hari, dan sindrom paraneoplastik. Ya, sindrom paraneoplastik ini berkaitan dengan pengeluaran eh, hormon, ya, kemudian pengeluaran
neuropeptida yang menyebabkan seorang penderita kanker tuh mungkin yang tadinya putih misalnya ya karena dia mengeluarkan hormon yang meningkatkan melatonin, maka dia bisa kulitnya jadi lebih gelap atau nyeri yang terus-menerus ya karena memang salah satunya itu dan mungkin juga kalau itu dia produksi neuropeptida yang menyebabkan emosi terganggu ya karena peningkatan adrenalin orangnya jadi lebih pemarah ya maka kita yang merawat seorang penderita kanker tuh harus sabar ya karena orang-orang yang menderita kanker tuh cenderung emosinya juga akan terpengaruh ya. Nah, mekanisme penyebaran tumor itu bisa melalui lokal ya dia menempel pada organ ya di sekitarnya atau metastasis ya menyebar ke tempat lain melalui darah, melalui kelenjar limfe. Nah, metastasis ini bisa karena pelepasan dari sel atau lintasan penyebaran melalui pembuluh darah, pembuluh limfe, rongga permukaan tubuh, atau nempel langsung gitu ya. Nah, dan di sini ada kanker yang menyukai lingkungan tertentu ya, maka ada misalnya, oh kalau kanker payudara dia seringnya metastasisnya kemana ya, ke tulang, ke paru-paru, ke otak, demikian juga dengan prostat ya, karena mereka itu tipe sel yang menyukai lingkungan tertentu ya. Nah, kita perlu melakukan perawatan yang bersifat integratif ya, dan semakin dini kita harus melakukan yang namanya palliative care ya. Jadi secara holistik ya bukan hanya pengobatan yang menyembuhkan tapi perawatan paliatif yang mencakup apa menyembuhkan spiritualitasnya ya. Kemudian mengatasi gangguan emosionalnya, menghindari stres terutama ya karena stres ini melumpuhkan semuanya ya. Kita itu kalau mengobati orang yang stres itu beratnya menggarami samudra yang luas gitu ya. Maka seorang penderita kanker itu harus selalu bahagia ya, nggak boleh stres gitu ya. Nah, berbagai macam terapi medis tidak selalu kanker itu dioperasi. Ada beberapa kanker yang tidak dioperasi ya, di mana justru pengobatannya itu diberikan kemoterapi atau radiasi ya kalau yang konvensional ya. Kalau yang dioperasi itu malah yang jinak ya. Kalau kanker beberapa tipe kanker tidak dioperasi, apalagi kalau stadiumnya sudah lanjut ya. Jenis tindakan operasi di sini ada beberapa macam. Ada operasi kecil, ada operasi besar ya. Operasi kecil itu untuk biasanya tujuan diagnosis ya, terutama yang biopsi insisi ya. Biopsi insisi itu dia hanya mengambil sebagian dari kanker ya. Nah, kalau biopsi eksisi itu dia mengambil juga jaringan normal di sekitarnya. Nah, lalu operasi yang besar dengan tujuan terapi terutama pada tumor jinak atau kanker yang stadium awal atau pada kanker stadium lanjut dengan tujuan untuk mengurangi ukuran karena kalau tidak dikurangi ukurannya ditakutkan dia menimbulkan gejala-gejala yang bersifat darurat tadi ya dan bisa menimbulkan gawatan onkologi ya bisa menimbulkan kegawatan ya. Nah, efek samping dari terapi medis konvensional ini tentunya kita harus paham juga sehingga kita tidak kaget ya. Jadi ada penurunan sel-sel darah ya, baik itu darah putih, darah merah, penurunan platelet, kemudian ada mual, peningkatan mual, mungkin juga ada kegawatan pada usus ya karena ada obstruksi, ada diare dan juga komplikasi-komplikasi eh, yang mengganggu saluran cerna ya, kemudian nafsu makan kita. Nah, efek samping terapi ini juga tidak sederhana ya, banyak sekali bisa menyebabkan keracunan toksisitas ke paru-paru, ke jantung, dan juga ke sel-sel normal yang membelah dengan cepat, misalnya rambut, gitu. Akhirnya rambutnya rontok, gangguan pada reproduksi sehingga nggak bisa punya anak lagi, gitu misalnya ya. Kemudian lelah rasanya mudah lelah-lelah gitu ya, lelah yang tidak jelas sebabnya, itu ya. Lalu juga bisa jadi terjadi kanker jenis lain ya setelah pengobatan selesai dan perubahan kemampuan kognitif ya. Nah, lalu eh, bisa memunculkan emergensi metabolik. Nah, ini juga harus hati-hati
yang disebut tumor lysis syndrome dan hypervascular syndrome yang menyebabkan akhirnya penderita kanker itu bukan meninggal karena kankernya ya, tapi karena sindrom setelah terapi justru ya, karena adanya tumor lysis syndrome dan pembekuan darah ya. Nah, tumor lysis syndrome ini dengan eh, pemeriksaan di serum darah bisa diketahui dari apa kadar kalium yang meningkat. Nah, kadar kalium ini yang meningkat bisa menyebabkan hiperkalemi yang menyebabkan kematian karena aritmia jantung ya. Jadi karena fibrilasi atrium jantung sehingga fibrilasi apa detak jantung yang apa tidak beraturan yang menyebabkan akhirnya henti jantung meninggalnya. Nah, ini bisa dideteksi dengan EKG dan dengan pemeriksaan serum darah terhadap kalium ya. Nah, indikasi operasi tadi sudah saya jelaskan bahwa biasanya untuk diagnosis tumor jinak, kanker stadium awal, debulking, kegawat darurat onkologi ya. Nah, kegawat darurat onkologi ini harus kita lakukan. Jadi operasi itu terkadang harus dilakukan bukan untuk mengambil kankernya ya, tapi karena misalnya ada sindrom berkaitan dengan efek dari kanker itu ya, karena ada superior vena cava syndrome ya, ini yang menekan apa pembuluh balik di leher yang menyebabkan akhirnya orang itu sesak napas sehingga kalau tidak dilakukan operasi segera bisa meninggal karena sesak napasnya. Nah, lalu juga bisa kalau misalnya pada kanker otak ya untuk menurunkan tekanan di dalam otaknya ya. Kemudian pada spinal cord compression ini juga harus segera dilakukan operasi karena kalau tidak ini menekan saraf, saraf akan mati kalau tidak di apa namanya tidak segera dilakukan operasi. Nah, lalu juga karena misalnya metabolic syndrome dan urologic emergency, ya misalnya terjadi apa namanya sumbatan pada saluran kemih sehingga harus segera dilakukan apa namanya pengangkatan dari prostat misalnya ya. Kemudian yang lainnya ini ada hiperkalsemia, hyperviscosity syndrome, crash-like syndrome, thoracic outlet syndrome, intestinal obstruction, PDT-related problem, dan juga sentinel lymph node mapping dan epitheliation. Nah, kalau secara non medis ya, ada pola hidup sehat yang harus kita terapkan yang tentunya harapannya itu akan eh, apa meningkatkan angka kesembuhan dan kualitas hidup ya. Karena ini penting ya. Jadi jangan sampai karena kanker kualitas hidup pasien-pasien penderita kanker itu menjadi menurun ya. Nah, 7 pola hidup sehat di sini pastikan cukup tidur ya, terapkan diet sehat untuk penderita kanker. Jadi eh, tidur itu harus cukup ya. Ada tidur siang, ada tidur malam. Ya, paling tidak 8 jam. Kalau malam dan siang hari paling tidak 30 menit ya. Ambil waktu di antara jam 11 sampai jam 1 siang ya. Dan ada waktu tidur yang tidak diperbolehkan ya. Jangan tidur pada pagi hari dan sore hari karena ini akan merubah hormon ya, merubah keseimbangan hormon dan jam biologis kita sehingga justru penderita itu akan terkena sindrom stres ya karena peningkatan dari hormon kortisol ya. Dan kalau perlu, kalau tidak ada kontraindikasi, gunakan juga minuman-minuman seperti kopi tanpa gula ya untuk menghindari kita tidur pada saat yang tidak diperbolehkan ya. Penuhi kebutuhan cairan ya kalau untuk wanita dewasa kurang lebih ya sekitar 9 gelas ya. Lalu kalau laki-laki 13 13 gelas per hari, tapi sebetulnya parameternya adalah air kencing kita. Ya, kalau air kencing kita panas, warnanya juga nggak cerah ya, harusnya kuning jernih ini apa orange atau pekat gitu ya. Eh, kita berarti kekurangan cairan ya. Nah, lakukan aktivitas mengikuti jam biologis ya. Jadi kalau memang waktunya bangun kita harus bangun beraktivitas. Kalau pagi berjemur gitu ya. Exercise yang ringan lah ya sesuai dengan derajat penyakit kita. Kemudian manajemen stres ya dengan ibadah, dengan melakukan hubungan sosial yang baik, ya saling berpelukan, dengan apa tersenyum itu adalah cara yang paling mudah ya untuk uh, membuat
peningkatan endorfin dalam tubuh kita. Nah, ada juga senam yang saya buat, nanti bisa saya bagi juga ya, di mana senam ini merangsang saraf vagus ya. Dengan perangsangan saraf vagus ini diharapkan dapat meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh ya, menurunkan stres ya, kemudian mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem imun ya. Nah, secara garis besar ya sebetulnya cara mengatasi tumor atau kanker itu di sini ada banyak sekali cara ya. Sekarang yang paling up to date salah satunya adalah dengan yang namanya immune based therapy cancer ya. Di mana tadi akar masalah dari pertumbuhan kanker kan karena imunitas kan gitu. Nah, immune based therapy cancer ini ada banyak sekali macamnya. Ada yang menggunakan stem cell, ya, ada yang menggunakan sel terapi ya dengan memberikan adoptive T cell transfer, lalu ada yang menggunakan beberapa komponen ya dari apa namanya eh, komponen dari protein-protein targeted gitu ya yang diharapkan dia akan pengaruhi sinyal ya, dia bersifat targeted terapi ya, misalnya dengan CPG, ODN ya, lalu kemoterapi yang konvensional ya, menggunakan siklofosfamid atau targeted kemoterapi, kemudian targeted terapi dengan antibodi monoklonal ya, kemudian juga dengan probiotik ya sekarang ini, kemudian dengan nanoterapi ya, nanoterapi ini bisa dengan misalnya dikembangkan melalui herbal-herbal yang dinanokan ya, yang dia juga sudah bersifat targeted cell gitu ya. Nah, eh, ternyata pengkombinasian antara terapi-terapi ini dengan perbaikan pada disbiosis ya, terutama pada usus dengan penggunaan baik probiotik, kemudian prebiotik, atau yang tidak bisa diperbaiki dengan prebiotik dan probiotik dilakukan transplantasi mikrobiom, itu akan sangat membantu keberhasilan dari terapi-terapi pada penderita kanker ya. Nah, semua terapi ini harus dimonitor ya, karena kita mengetahui efikasi ya, kemudian efek samping itu kan dari pemeriksaan-pemeriksaan biomarker dari apa di darah ataupun di cairan tubuh yang lain ya. Jadi pemeriksaan monitoring ini penting untuk mengetahui efikasi atau apa keberhasilan terapi, lalu prognosis ya, dan juga adanya toksisitas ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana peranan makanan ya dan faktor-faktor yang lain eh, dan apa produk-produk dari bakteri yang memang membantu pengobatan kanker ya, di mana tidak cukup hanya dengan pemberian probiotik ya, tapi juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat ya, kehati-hatian dalam mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem tubuh, termasuk penggunaan antibiotik ya, kemudian obat-obatan yang lain ya. Eh, di mana kita tahu bahwa ternyata pengkombinasian dengan terapi-terapi yang lain dalam penelitian terbukti ternyata mempengaruhi keberhasilan dari terapi itu ya, dilihat dari beberapa parameter ya, contohnya dari parameter pertumbuhan selnya ya, lalu beberapa parameter yang menunjukkan apa namanya kematian sel kanker itu setelah pengkombinasian terapi ya, di mana ada banyak penelitian di sini yang membuktikan bahwa targeted terapi dengan apa antibodi monoklonal dikombinasikan dengan produk-produk bakteri seperti NAB di sini ya, itu dia ternyata mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup ya, karena dia menurunkan proliferasi sel dan meningkatkan protein-protein yang berkaitan dengan kematian dari sel kanker. Nah, selain itu juga
restorasi kesehatan usus ya dengan pola makan yang sehat, dengan probiotik dan simbiotik itu ternyata juga mempunyai manfaat ya. Jadi kalau misalnya usus ini diberikan bersama terapi medis bagaimana? Ya tentunya akan membantu sekali ya karena usus juga mengandung probiotik dan juga polifenol dan dia merupakan makanan superfood yang memang didesain untuk menjadi eh, apa adjuvan atau terapi tambahan gitu ya. Nah, pengaturan pola makan. Nah, bagaimana sih kita itu kalau eh, menderita kanker, pola makannya yang sehat, yang bagaimana gitu ya. Yang pertama adalah dia harus seimbang ya. Seimbang itu artinya tetap harus ada karbohidrat ya walaupun karbohidratnya itu mungkin porsinya rendah gitu ya. Harus banyak serat pangan ya di mana kita bisa mengkombinasikan 5 sampai 7 jenis sayur dan buah setiap hari ya. Kemudian mencegah penurunan berat badan secara berlebihan ya, maka protein tetap diperlukan ya karena protein ini juga sangat-sangat diperlukan untuk mempertahankan apa body mass index kita ya. Lalu juga lemak yang baik ya seperti omega 3, omega 6, omega 9 itu sangat dibutuhkan ya. Nah, pola makan ini juga harus mengurangi rasa mual, muntah, dan diare ya karena biasanya karena efek terapi konvensional itu akan menimbulkan efek samping berupa mual, muntah, dan diare. Lalu yang keempat, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makan. Ya, kalau dulu biasanya orang sakit kanker itu dia pemilih ya suka makanan yang frozen food mungkin dan mungkin yang instan-instan, yang banyak micinnya. Nah, mulai sekarang ketika kita tahu bahwa kita berisiko misalnya ya, kita harus mengurangi itu semua, mengubah itu semua. Kalau perlu jangan sama sekali memakan makanan-makanan yang mengandung zat aditif yang berbahaya bagi tubuh ya. Nah, syarat diet ini nanti ini untuk kanker payudara ya, tapi sebetulnya bisa untuk beberapa kanker yang lain juga ya. Jadi harus energinya cukup ya, proteinnya tinggi, lemaknya sedang, cukup karbohidrat kompleks, vitamin dan mineral, makanannya harus tinggi serat organik dan makanannya harus ramah terhadap probiotik atau kaya dengan memperkaya probiotik ya. Nah, term and conditionnya kita harus lihat juga kondisi pasien ya, kondisi kita ya, stadium penyakit ya. Ada kalanya tidak boleh makan makanan yang padat sehingga semuanya harus cair. Nah, maka kita harus mentaati itu ya. Eh, Misalnya pada penderita kanker kolorektal misalnya ya, puasa itu bagus kalau memang kuat ya. Kalau tidak ya kita harus tetap eh, memberi makan gitu ya walaupun makanan cair ya. Kemudian 11 makanan yang baik untuk kanker payudara dan kanker yang lain tentunya ya ini sayur buah yang berwarna hijau kuning merah ungu ya berwarna-warni gitu ya. Di mana warna pada tumbuhan itu sebetulnya menunjukkan polifenol kandungan yang bersifat terapi pada penderita kanker ya. Jadi kombinasikan 5 sampai 7 tadi ya. Buah berbiji banyak seperti kiwi, beri-berian, delima, sirsak, tomat itu bagus ya. Buah tin ya. Semua jeruk ya, fermented food ya, fatty fish tapi harus perhatikan juga kandungan logam berat pada ikan ya. Kemudian pengawetan ikan, maka kita harus benar-benar yakin bahwa ikan itu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Lalu bawang-bawangan, kacang-kacangan, bumbu-bumbu yang fresh, yang organik, daun-daun herbal ya, green tea itu juga bagus. Ada yang menyampaikan kopi itu juga bagus ya, walaupun tentu jenis kopinya juga kita harus perhatikan dan tanpa gula ya. Nah, 6 hal yang harus dihindari adalah alkohol, fast food ya, fried foods, processed meat, gula rafinasi, makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, kosmetik juga ya, lalu sabun yang mengandung paraben mungkin ya, pengawet,
SLS itu juga harus dihindari. Nah, ini cancer imunoterapi tadi ada berapa macam, termasuk cancer vaksin ya. Biasanya kalau cancer vaksin itu teknologinya menggunakan dendritik vaksin yang seperti vaksin Nusantara ya. Nah, ini ada beberapa macam. Nah, kita perhatikan di sini NK cell. Ya, NK cell ini juga menjadi salah satu targeted imunoterapi yang sering digunakan. Nah, probiotik yang digunakan untuk terapi kanker ini ada kriterianya di sini, di mana eh, harus benar-benar jelas genusnya, spesiesnya, strainnya, harus aman dikonsumsi, tidak mengandung patogen atau tidak mengandung antibiotik resisten gen ya. Terus tidak terdegradasi oleh mukosa apa sel-sel epitel dari usus ya. Terus dia tidak apa namanya harus tidak terkonjugasi oleh asam empedu. Kemudian dia harus mampu melewati terutama lambung ya, karena dia targetnya biasanya di usus besar ya, mampu melekat di epitel tanpa menimbulkan peradangan dan juga diketahui dia punya efek memproduksi antimikroba alami yang dia akan menghambat bakteri patogen ya. Dan setidaknya ada 2 penelitian yang mendukung dan dia harus stabil dalam produksi dan penyimpanannya. Nah, salah satu contoh probiotik yang sudah direkomendasikan dalam formularium eh, apa farmakoterapi ya pada buku yang di situ formulatorium obat-obat yang boleh direkomendasikan oleh dokter dan diresepkan oleh dokter ini adalah usukusi, di mana usukusi ini mempunyai beberapa bakteri yang memang strain dan genusnya itu sudah diketahui dan sudah terbukti dia aman. Dan yang paling menarik lagi, komponen dari probiotik ini sudah disalut dengan liposom yang dia menyebabkan akhirnya dia hanya akan dirilis di usus besar ya. Dan ada tambahan komponen dari stem cell ikan salmon ya, di mana tadi kita sudah lihat bahwa salah satu pilihan terapinya adalah stem cell gitu ya. Dan stem cell dari ikan salmon ini diharapkan dia akan mengaktifkan stem cell dari tubuh kita sehingga dia akan membantu apa namanya pengobatan dari kanker itu ya. Lalu juga ada Takara kombu, fucoidan, kiwi seed ya, resveratrol, pineapple extract, kemudian fish collagen, vitamin D, L-glutation, dan black garlic yang mempunyai banyak kandungan bioaktif yang juga membantu pengobatan pada penderita kanker ya. Nah, lalu ini ada beberapa mekanismenya. Ya, bagaimana sih makanan itu dapat menghambat kanker? Ini dengan cara menghambat pertumbuhan tumor yang dipicu hormon tadi, melindungi materi genetik dari karsinogen, menurunkan produksi radikal bebas, menjadi pengencer efek karsinogen dan menurunkan transit waktunya di saluran cerna sehingga zat-zat toksik dalam saluran cerna itu menjadi menurun gitu ya. Dan dia juga bisa menstimulasi enzim yang bersifat anti kanker. Nah, mungkin eh, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa melakukan diskusi saja ya. Silahkan Pak Ju kalau mau dipandu diskusinya. Ya, oke, luar biasa ya. Wah, terima kasih dokter. Wah, komplit dan lengkap sekali ya. Apa yang Ya, di-sharingkan sangat berguna sekali dari tipsnya, dari cara mengenalannya ya. Dari ini juga itu sangat bermanfaat buat kita semua nih, Dok. Nah, ya, untuk sebelum ke tanya jawab ya, dan ini saya juga ada beberapa pertanyaan juga. Boleh Dok sharing testimoni dulu, Dok. Nah, kan jadi apa namanya dokter kan pernah ketemu beberapa waktu lalu ya, dan pernah sharing mengenai testimoni dari Subhat dan Utsu sehingga kan teman-teman ini senang dengar cerita gitu dok. Nah boleh nggak sharing sedikit aja sebentar aja dok
dokter sudah minum Subawusud dan apa perubahan yang dirasakan dok. Nah sehingga, dokter sudah aja minum juga nih ya kan, saya juga harus nih kan seperti itu ya. Boleh dok sedikit testimoni dok, cerita sedikit dok. Ya, Ini ya, screen boleh di off kan dulu screen. Kita oh sharing ya, sama tanya jawab. ya. Ah, Baik. oke. Ya, jadi eh, saya kebetulan mengenal EFC ini dari teman saya, teman sejawat ya. Dulu saya itu tahun 2021 ya, karena saya menderita lupus ya. Saya penderita lupus. eh, Pada saat itu kebetulan relapse gitu karena saya kecapean sekali karena punya bayi kecil gitu ya. Kemudian saya harus merawat juga anak dari teman saya yang terkena COVID ya. Waktu itu kan masa pandemi tuh. Akhirnya saya terkena lupus nefritis dan saya berkonsultasi pada seorang teman saya yang kebetulan dokter ahli urologi ya. Eh, Kemudian beliau menyarankan untuk mengkonsumsi usukusi gitu. Nah, tapi saya tidak berani mengkonsumsi Subarasi waktu itu karena eh, lupus itu merupakan penyakit autoimun yang sangat sensitif dengan hormon estrogen ya. Jadi saya waktu itu hanya mengkonsumsi usukusi saja ya karena kalau usukusi kan dari salmon jantan ya. Dan kandungan dari usukusi ini juga saya lihat dengan apa yang saya derita itu cocok gitu. Nah, terus akhirnya saya minum itu 2 minggu saja gitu ya. Alhamdulillah akhirnya membaik gitu ceritanya. Nah, tapi untuk cancer saya ada cerita juga. Jadi bulan Desember yang lalu kebetulan saya mendapat konsultasi dari seorang wanita muda gitulah ya, ibu gitu dari satu anak. Kebetulan di dalam riwayat keluarganya itu dia sudah diketahui ibunya penderita kanker payudara. Lalu budenya, ada tantenya, ya, neneknya juga penderita kanker payudara. Nah, dia sendiri sudah menjalani operasi 5 kali karena pengangkatan dari tumor jinak pada saat dia masih gadis ya. Nah, eh, saat ini tiba-tiba muncul benjolan di kedua payudara dan hasil USG-nya menunjukkan kecurigaan yang tinggi terhadap kanker. Ya, apalagi ini kan sudah yang kelima ya. Nah, waktu itu eh, saya sarankan untuk melakukan perubahan diet, terutama makanannya harus organik ya. Kemudian mengelola stres dengan beberapa panduan dari saya. Dan saya sarankan untuk mengkonsumsi sukusi waktu itu ya dengan dosis 2 kali sehari ya, pagi dan malam hari. Nah, lalu saya juga beri terapi tambahan dengan melakukan penyinaran dengan menggunakan gelombang frekuensi radio pada saat itu ya sehingga alhamdulillah eh, kebetulan yang melakukan terapi bukan saya karena saya waktu itu pergi ke ini ya ke kebetulan saya harus ke Algeria lalu habis itu ke Turki kemudian ke Saudi itu mencapai kurang lebih waktunya hampir lebih dari 2 minggu waktu itu ya. Saya tinggal keluar terus saya evaluasi saat saya pulang ke Indonesia, alhamdulillah benjolannya sudah hilang gitu ya. Nah lalu ada lagi satu tiba-tiba saya di apa konsul dikonsuli oleh seorang penderita kanker hati stadium 4 ya di mana eh, beberapa rumah sakit sudah menolaknya karena dianggap sudah metastasis kemana-mana termasuk sudah menekan organ yang vital ya jadi dia sudah menekan masuk ke ya hampir masuk ke limpa ya lalu ke jantung ke pankreas ke ginjal dan sudah ada tanda-tanda varises di mana-mana karena kalau hati itu kan dia menekan ke pembuluh darah terutama di situ ya pembuluh darah baliknya sudah semuanya sudah mengalami varises ya. Jadi di perutnya itu sudah ada gambaran namanya kaput meduse gitu ya lalu perutnya membuncit ya karena ada cairan di dalam perut, ada cairan di paru-paru,
kemudian mungkin juga sudah ada varises esofagus itu ya. Kemudian ada varises di dubur yang menyebabkan dia nggak bisa tidur terlentang dengan nyaman karena menimbulkan ambeien yang stadiumnya itu sudah mungkin derajatnya stadium 3 ya, di mana sudah ada nyeri dan meradang begitu ya. Nah, pada saat itu kondisi sangat-sangat lemah, dokter menyarankan dibawa pulang untuk ya menunggu, menunggu waktu meninggalnya saja. Nanti tergantung meninggal duluan karena apa gitu kan gitu. Nah, eh istrinya menelpon saya, posisi saya di Semarang, pasien itu di Malang. Ya, saya langsung pergi ke Malang pada saat itu malam-malam. Saya beri usukusi itu, kemudian saya juga lakukan terapi yang lain tentunya ya. Saya latih melakukan senam untuk pengelolaan nyeri, untuk pengelolaan stres gitu ya. Alhamdulillah 2-3 hari ambeiennya mengecil, ambeiennya ya. Lalu dia sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa keluar rumah karena senangnya dia selama ini merasa terkungkung ya begitu ya. Nah, tapi memang kalau kanker hati itu harus bed rest ya, tidak boleh turun-turun. Sempat terjadi perdarahan pada saat itu, tapi alhamdulillah teratasi dan sekarang semakin membaik dan dari pantauan pemeriksaan USG, eh, benjolan yang tadinya berukuran 17 kali 9 17 kali 12 kali 22 cm dan dia sudah kemana-mana itu akhirnya sudah mengecil. Yang tadinya ginjalnya menurun fungsinya, kemudian kandung empedunya sudah membesar itu kandung empedunya, dia seperti kayak apa tersumbat dan akhirnya membentuk semacam apa ya kista gitu ya, jadi seperti balon lah gitu ya. Itu akhirnya normal ya normal dan di getah bening yang tadinya sudah membesar semua dan kita curiga itu ada metastasis ke getah bening juga akhirnya getah bening itu menjadi kecil lagi gitu. Nah, alhamdulillah ini sekarang eh ASI tes, kemudian ini apa cairan di paru itu sudah nggak ada juga, alhamdulillah. HB-nya merangkak naik, tadinya HB-nya cuma 7 ya, sekarang sudah 10,5. Jadi itu dalam jangka waktu belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan ya. Tapi tentunya dengan kombinasi ya, tidak bisa dengan satu modalitas terapi ya. Jadi pola makannya, pola hidupnya, stres, terutama pengelolaan stres karena dia Muslim, saya juga mengarahkan ya untuk eh, apa namanya berdoa ya karena memang semua usaha kita itu yang pertama justru adalah berdoa ya. Apapun yang kita lakukan, sertakan Tuhan ya dalam setiap usaha kita karena kalau kita menyertakan Tuhan ya sesuatu yang mustahil bagi manusia dengan mudah akan Tuhan berikan gitu ya. Hmm. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan, maka kita hanya akan bergantung dari kemampuan zat itu gitu ya. Padahal kemampuan zat itu belum tentu mampu gitu ya. Dengan sendiri saja dia bisa mengatasi semua masalah yang ada di dalam tubuh kita, terutama kalau itu stadinya sudah lanjut ya. Dan saya punya prinsip bahwa eh, apa kematian itu tidak perlu ditakuti ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita pegang ya karena agar kita menghadapi penyakit kanker itu dengan bahagia gitu ya. Kita harus mensikapi kematian itu sebagai gerbang menuju kehidupan baru yang lebih lama ya agar kita tidak stres ya. Iya, Dan jadikan oke. kanker itu sebagai Ya, bagian dari kita ya. Kanker itu kan pertumbuhan dari sel kita sendiri. Itu ibaratnya anak ya, kita sendiri yang kita harus memperbaiki dia. Ibaratnya kita juga harus memperbaiki anak kita. Anak kita ya, nakal bukan ya. berarti anak kita harus kita buang kan. Jadi rasakanlah kanker itu sebagai bagian dari tubuh kita sendiri, pegang dia, eh, elus dia ketika kita sakit ya, dan ajak bicara ya. Wow. Eh, ucapkan sesuatu afirmasi positif supaya dia menjadi baik ya. Dan kita harus percaya bahwa seorang preman ya ataupun orang jahat, kalau kita beri lingkungan yang baik, kita beri kebaikan ya, tetap ada harapan dia menjadi baik gitu kan Ya, ya. Jadi
Kita harus yakin itu, ya. Ya, Eh, ada kisah seorang pembunuh, ya. Dia membunuh sampai hampir 1.000 orang. Pada saat dia ingin membunuh orang menggenapi 1.000-nya, itu dia merasa berdosa dan akhirnya dia bertobat, eh, dan akhirnya dosa-dosanya diampuni dan itu tidak mustahil, yes. ya. Maka kita kita harus selalu yakin, Ya, ya, selalu ada bisa. mukjizat, ya, kalau kita percaya dan kita melibatkan Tuhan Yes. dalam setiap langkah-langkah kita. Amin. Wow, Gitu. luar biasa ini motivasi yang diberikan sama dokter ya malam hari ini ya, sehingga bisa menyemangati Ya, ya bagi yang terkena kanker juga nih. Nah, ya, dok, kembali ke apa namanya kanker dan tumor ya. Pertanyaan yang paling sering dan juga pasti ditanyakan semua orang, apakah cancer kalau sudah pernah cancer ya sampai stadium 3, stadium 4, apakah bisa sembuh total, Dok? Kembali kepada kondisinya yang dulu yang fit ya, walaupun sudah minum osukusi yang banyak, sumber yang banyak, apakah bisa, Dok? Kembali sembuh total. Nah, itu, Dok. ya. Kalau kita kembalikan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Mm-mm. tidak ada yang mustahil. Ya, Amin. tidak ada yang mustahil. Tapi sekali lagi ada kalanya kesembuhan dalam dalam arti manusia itu tidak sama dengan kesembuhan di mata Tuhan, ya kan? Eh, Ya. Kalau dari secara kacamata medis, ya kemungkinan itu kecil sekali, gitu ya, kemungkinan itu kecil sekali, ya. Apalagi kalau seperti tadi kisah saya tadi, ya. Jadi dia sudah menekan pankreas, sudah menekan apa ginjal, sudah menekan jantung, itu kemungkinannya eh, bahkan dokternya menyampaikan vonisnya itu adalah paling tidak 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Ya, 1 sampai 2 bulan. Oke, siap. Ya, Ya, oke, saya mulai untuk membantu menanyakan ya apa yang ditanyakan teman-teman ini ya. Nanti ada recordnya juga, nanti bisa ditonton secara berulang. Nah, ini saya bacakan dari Pak Ari ya. Izin bertanya, jika penyintas kanker payudara yang hasilnya tes ER atau PR-nya negatif dan sudah selesai kemo serta alhamdulillah remisi, apakah akan ada kemungkinan penyakit menurun? Nah, menurun pada keturunannya nanti ya. Ini tengah kanker dan tumor ya. Itu nomor satu, Dok. Dijawab dulu atau saya bacakan jawab dulu mungkin ya. Satu persatu gitu ya, Dok. Tentang keturunan, Dok. Suaranya hilang lagi, Dok. Suaranya hilang, Dok. Ke mute. Suaranya ke mute tadi kayaknya ini. To unmute. Suaranya sebentar, sebentar. Nah, suaranya unmute. Nah, sudah belum, Dok? Sudah saya unmute. ya sudah. Suaranya hilang. Dok. Saya harusnya hostnya tadi. Ya, Iya, jadi eh, kanker itu ada yang bersifat menurun, ada yang tidak, ya, ada yang iya. didapat, ya. Jadi walaupun dalam riwayat keluarga kita tidak ada berita kanker, tapi bisa saja ya kita terkena kanker gitu ya. Nah, tapi kalau ada keluarga yang menderita kanker, kita harus waspada. Itu bisa menurun pada anak-anak kita, ya. Apalagi kalau itu seorang wanita, ya, karena wanita itu yang menurunkan eh, terutama DNA pada mitokondria, ya kan? Pernah nggak kita ikut webinar tentang kerusakan DNA, ya? Kalau pernah, kita tahu bahwa DNA itu terletak pada mitokondria dan pada inti sel. Ya, di mana kalau dari inti sel itu kita dapatkan dari kedua orang tua kita, sedangkan kalau dari mitokondria itu hanya didapatkan dari ibu kita. Nah, makanya kalau ada seorang wanita yang dia kanker, kemungkinan besar dia akan menurunkan bakatnya itu pada anaknya. Ya, itu penting sekali, terutama kalau kita mau menikah, ya. Jadi ya bukan berarti kalau misalnya kita tahu ya calon pasangan kita kok punya ini Hmm. ya, gitu ya, Ya. terus kita nggak mau nikah sama dia, bukan berarti begitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita harus waspada suatu saat nanti anak-anak kita akan mengalami itu gitu ya. Ya, Ah, oke. apalagi?
Ya, jadi kalau misalnya ini pun kalau konsumsi subat dan ucu itu juga bisa mengikis gen-gen buruk ya, Dok. Ya, Betul karena ya, kan bisa eh, ya, eh, karena bisa kan mengikis gen buruk. ada komponen pada usus yang dia meningkatkan perbaikan sel, ya, perbaikan pada DNA. Kita Ya, pernah bahas bagaimana resveratrol, ya. Resveratrol itu ekstrak dari biji anggur, di mana dia akan meningkatkan protein-protein yang memperbaiki DNA, ya, gitu, ya. ya. Bisa ya, Dok, jadi untuk mengikis ya. Terus kemudian, Ya, insya Allah, ya, ya. terus kemudian kan juga sudah masuk di MIMS ya, Dok. Ya, Itu benar. produk kita ya. Jadi bisa diresepkan oleh dokter juga ya. Ya, bisa disiapkan oleh Nah, dokter sebagai makanan superfood, ya, yang superfood. menjadi tambahan dalam pengobatan, ya. Betul. Selain nanosize, kemudian punya paten fungsi dan lulus uji klinis dan bisa termasuk ke di MIMS ya. Lalu Ya, yang kedua nih saya bacakan, apakah pasien yang sudah pernah kemo dalam ya. medis dipastikan tidak dapat memiliki keturunan. Nah, ini ada juga. Nah, jika haid lancar, masih lancar setiap bulan, Dok. Nah, ada enggak kena kemoterapi terus dipastikan tidak dapat memiliki keturunan? Oh ya, jadi efek dari kemoterapi memang salah satunya terhadap sel-sel yang membelah cepat, ya. Hmm. Nah, itu biasanya kemoterapi konvensional, ya. Sekarang ini kemoterapi kan sudah semakin maju sehingga ada beberapa jenis kemoterapi yang tadi bersifat apa, targeted, ya. Jadi kalau dia menggunakan pengobatan yang bersifat targeted, biasanya efek samping yang berkaitan dengan itu juga eh, eh, apa namanya, rendah, ya. Dan eh, kalau memang kita ingin mendapatkan keturunan, ya tentunya kita harus melakukan regenerasi sel, ya. Nah, seperti usukusi dan subarasi itu adalah beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk regenerasi sel, terutama untuk sel-sel reproduksi tadi, gitu ya. Tapi tentu apa namanya, harus ada evaluasinya, ya, harus dimonitor, ya, sehingga kita harus berkonsultasi dengan dokter yang melakukan terapi pada kita. Saya ada satu teman yang dia terkena koriokarsinoma pada saat dia masih muda, jadi eh, dilakukan kemoterapi terhadap tubuhnya pada saat itu, alhamdulillah punya anak, masih bisa punya anak. Jadi kadang ya itu tadi, ya, kita tuh harus percaya miracle, Ya, ya. Miracle itu bisa terjadi, ya, dan selalu itu tadi apa, libatkan Tuhan dalam setiap upaya yang kita lakukan. Dan selalu yang pertama itu adalah doa. Ya, kalau orang-orang itu kan kadang salah kaprah, ya. Doa itu dianggap sebagai upaya yang terakhir, ya. Kalau misalnya semua sudah dilakukan, gagal semua, baru dia itu sadar doa, gitu ya. Padahal seharusnya ketika kita sakit, yang pertama kali itu kita harus sadar bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan. Ini tuh adalah kasih sayang Tuhan, ya. Karena Tuhan menginginkan kita dekat, ya. Kita harus ridho, kita harus ikhlas dengan penyakit kita. Dengan begitu kita tuh menghadapi sakit itu dengan bahagia, ya, tidak merasa sama sekali bahwa ini satu hal yang membuat kita menderita, dan kita akan menghayati penderitaan kita itu sebagai salah satu kasih sayang yang akan mensucikan tubuh kita, yang menyebabkan kita nanti akan menjadi apa, lebih dekat dengan Tuhan, dan bahkan diangkat derajatnya di mata Tuhan, gitu, ya. ya betul ya. Itu salah Iya, pentingnya namanya pola pikir itu penting ya karena ya, lagi benar. hati yang gembira adalah obat ya, Dok ya. Jadi Ya, ya tetap benar. gembira, jangan stres ya kan. Nah, Jangan kita malah drop ya kan, ya nggak mau makan lah itu yang kadang-kadang bikin jadi buruk ya, Dok. ya, Karena pola benar. pikir tadi ya, Ya, karena stres tadi. ya, benar. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini yang ketiga, apakah manis-manis pada buah-buahan juga harus dihindari atau dibatas seperti buah anggur, mangga, kurma, dan buah yang rasanya manisnya lebih dominan? Ya, Hindari nggak untuk cancer tuh ya? buah yang kematangan terutama, ya, karena buah yang kematangan tuh kadar alkoholnya kan tinggi. Karena tadi yang dihindari kan alkohol, Ya, ya. Alkohol itu bisa eh, meningkatkan asetaldehid dalam usus, dan asetaldehid itu bisa meningkatkan produk-produk
turunan metabolit dari bakteri yang dia akan bersifat genotoksik ya. Nah, maka memang sebaiknya hindari apa buah-buahan yang kematangan ya. Matangan Kalau ya. ya ya matangnya itu paling tidak matang yang tidak terlalu mengandung alkohol. Durian tuh sebetulnya boleh-boleh aja, tapi durian yang fresh, yang apa namanya tidak eh, terlalu nyegrak alkoholnya kan. Kita kalau beli durian tuh kan kadang dia sudah berapa hari matang itu kan rasanya kan kayak orang mabuk ya. Kalau kebanyakan makan, nah itu berarti dia mengandung alkohol. Termasuk juga tape ya, tape hati-hati Ya. juga kalau dia mengandung air yang menyebabkan dia mengandung alkohol ya. Jadi kalau misalnya mau mengkonsumsi tape, pilihlah tape yang dari apa singkong yang masih baru matang, nggak Hmm. boleh yang apa sudah berair gitu. Oke. Mm-mm. Ya, kalau yang keempat, olahraga apa sih yang aman bagi survivor cancer, Dok? Nah, olahraga apa, Dok, itu? Mm-mm. Yang tidak terlalu Jadi terforsir ya. ya, olahraga yang bersifat ergonomis, yang Hmm. dia meningkatkan oksigenasi dan juga meningkatkan ini massa otot, ya, aerobik gitu ya, itu bagus. Kemudian senam imun bahagia yang nanti saya akan share ya. Jadi eh, yang merangsang saraf vagus terutama ya. Kemudian ada juga eh, pengkombinasian olahraga dengan ini alam ya. Olahraga itu yang paling penting, lakukan yang ringan, yang meningkatkan oksigen dan di alam yang tidak ada polusinya. Ya, hindari polusi udara karena zat-zat toksik yang ada di udara ini juga dia akan meningkatkan kerusakan DNA kita. Nah, maka carilah lingkungan-lingkungan hijau, pohon-pohonan yang bagus ya. Contohnya pinus ya. eh, Pinus itu bagus ya karena kandungan eh, essential oil yang dia nanti tersebar di udara namanya pintoside-nya itu dia termasuk yang akan meningkatkan natural killer kita ya sudah ada banyak penelitian pada hutan-hutan pinus kalau kita beraktivitas paling tidak di situ ya 3 jam gitu ya kita berdiam di situ kalau yang non muslim mungkin dengan yoga dengan meditasi gitu ya kalau yang muslim mungkin banyak aja zikir di situ banyak sholat di situ itu dia akan apa namanya meningkatkan natural killer dan mengurangi stres karena dia akan menyeimbangkan hormon-hormon, menurunkan hormon kortisol ya. Gitu ya. Jadi Kalau kalau mm-mm. kalau di ruangan ber AC itu gimana kan fitness olahraga, loh, olahraga di ruangan biasanya di fitness di dalam ruangan tuh boleh apa, Dok, kira-kira, Dok, kayak gitu, Dok? Nah, AC, aturlah AC itu pada suhu yang fisiologis ya. Hmm. Dan selalu perhatikan ventilasi udara. Ini yang eh, kadang tidak diperhatikan. Kalau AC itu tidak dilengkapi dengan filter udara, kita harus menempatkan eh, filter udara alami di situ. Bisa kita taruhlah misalnya tanaman ya, tanaman yang bisa memfilter udara itu yang paling murah. Kalau kita nggak bisa beli filter udara yang mahal-mahal itu ya. Jadi Iya. yang paling aman kita meningkatkan oksigenasi ruangan, apalagi kalau kita tinggalnya di kota-kota besar gitu ya, Hmm. eh, menggunakan tanaman-tanaman hijau. Jadi perbanyak tanaman hijau di dalam ruang, terutama kamar tidur kita. Kemudian eh, apa kalau menggunakan AC nyalakan 26, 25, 26 itu suhu yang paling ideal untuk fungsi-fungsi fisiologis. Karena kalau kurang ya suhu dingin, kemudian eh, apa namanya dia tidak dibersihkan dengan bersih gitu ya, itu akan menyebabkan justru eh, tadi darah yang mudah mengental jadi mudah mengental dan detoksifikasi yang harusnya berjalan pada saat kita exercise karena pengeluaran keringat itu jadi tidak berjalan karena sebetulnya salah satu cara detoksifikasi kita adalah berkeringat Hmm. ya berkeringat menangis ya maka manusia itu perlu menangis Untuk detox ya, Dok. ya Ngeluarin untuk racun ya. detox ya benar nah tapi menangislah pada tempatnya gitu Nah, aja. Menangisnya secukupnya dan pada tempatnya. Kalau pada
orang Islam itu kita tuh kalau baca Al-Quran disuruh nangis. Ya. Iya, iya. Atau kalau kita berdoa disuruh sambil menangis ya. Karena sebetulnya dari Oke, menangis itu emosi negatif kita keluar, kemudian detoksifikasi zat-zat yang beracun dalam tubuh itu melalui itu. Jadi oke. detok itu bisa melalui saluran Ya, cerna ya, dari BAB ya, kita, dari urin oke. kita, maka harus cukup minum tadi ya. Lalu Ya, keringat kita, ya keringat ini bisa kita ya. keluarkan dengan sauna misalnya ya, atau dengan olahraga Oke, itu, mantap. berjemur gitu ya, itu termasuk. Nah, Yes. lalu detok yang lain adalah ada sih terapi pengasapan balur itu ya, dengan Hmm, lulur-lulur ya. Kalau orang zaman dulu kalau mau menikah diluluri hmm. itu sebetulnya untuk Oh, cetok, oh bukan gitu hanya ya? untuk masalah ya, Bisa ya? bukan Untuk bukan detox. hanya untuk masalah cantik gitu ya. Oh iya, iya. Terus Luluran, luluran, dok. luluran Oke, ya. oke, Lalu siap. mandi Nah, kembang tahu nggak? waduh, sama mandi kembang juga. Iya, iya, iya. Mandi kembang itu nggak mistis Oh ya, gitu ya? jangan dikira itu mistis ya. Mandi Oh, kembang, apa kalau kita punya bathtub ya, eh, hmm. taruh aja kembang-kembang mawar atau apa yang untuk detox itu biasanya mawar ya. Oh gitu Senggani, ya sih saya. ya. Kalau Hmm, tanaman liar, kalau saya suka senggani. Senggani itu bunganya itu keunguan, yang ungu-ungu hmm. ya, telang, yang ungu-ungu itu dia kandungan antosianinnya tinggi, dia bisa bersifat detok terhadap logam berat, ya. Ya, ya. Termasuk Kemudian, itu di sini warna ungu juga, dok. ya, Sama kalau di ungu. rumah ada pohon cemara, ya, kalau yang Kristen kan biasanya punya nih pohon cemara ya, kalau Natalan Hmm. ya. Nah, cemara wangi itu termasuk untuk detok ya. Jadi Oh, cemara wangi taruh aja di batap kita ya. Kemudian hmm. kita ya mungkin kasihlah kayak apa kantung gitu. Kantung itu kan kita biasanya punya kantung untuk teh itu ya. Masukkan aja ke dalam situ, terus masukkan dalam Ya. bathtub kita, biarkan bercampur dengan air mandi hangat kita, terus kita berendam ya kurang lebih tiga Ya. puluh menit itu cara detox juga gitu ya. Gitu. Mm-mm. Oke, siap ya. Oke, next ya. Ini untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Mungkin nanti tidak semua, tapi kalau bisa semua ya syukur ya. Kalau enggak apa-apa ya. Ini ada dari Aisyah juga tanya, Bapak usia 78 tahun, kanker otot di paha, di radioterapi, tetapi tidak diangkat. Tetapi ternyata juga ada kanker paru-paru. Nah, saat ini beliau sedang dicek, saat dicek apakah bisa kemo, apakah ada terapi lain dok yang recommended selain kemo itu ada terapi lain enggak? Saat ini sudah konsumsi sih Suba satu saset kali 3 kali dan Utsu 2 saset kali 3 Ya, gitu dok. Lah rekomendasinya Suba Utsu yang paling bagus untuk pasien cancer apa ya dok? Berapa takarannya ya? iya, Kan makanan kesehatan ya bukan obat ya teman-teman ya. iya. Takarannya apa? Kalau dia tidak ada kesensitifan terhadap hormon estrogen, ya, itu Suba-Utsu bisa 2 kali sehari, ya, dua Hmm. kali sehari. Nah, pola makan harus baik dan karena ini kanker pada paru, maka oksigenasi jaringan itu penting. Maka biasanya saya sarankan untuk melakukan hiperbarik oksigen terapi, ya, hiperbarik oksigen terapi. Kemudian kalau memang tidak kuat dengan kemoterapi, ya itu bisa dengan terapi radiofrekuensi ya dengan gelombang terahertz ya dengan dia dia gelombang terahertz itu frekuensinya Di mana dok ah, itu dok? eh, Di sana mana ya? Apa kayak kayak apa? Gelombang terapi itu ke sinar apa ya sinar kayak kayak sinar? ini apa semacam alatnya seperti hair dryer gitu. Nah, Oh, itu untuk ngangetin sebetulnya gitu ya? ya Hmm. itu bisa di ini saja saya di Malang itu meminjamkan alat saya pada pasien. Ya, jadi kebetulan Hmm. saya punya beberapa alat, tapi ya Ya. tidak semuanya bisa saya pinjami ya. Saya tuh punya banyak alat, ada yang saya tinggal di Turki satu, di mana Saudi dua, ya kemudian Walah jauh men dok kok ditinggal di sana terus dok kumpulin iya sini kan. buat teman-teman member. Kok jauh Lah men dok. di sini ada yang saya pinjamkan di Malang ya, kemudian Oh, ada ada dua di rumah, tapi ya tentunya kalau dipinjam-pinjam lagi kayaknya juga kalau jauh repot. juga riskan gitu ya. Kalau pasien mau Ah, beli sendiri itu lebih bagus ya karena saya bisa melatihnya untuk menggunakannya secara hmm. mandiri di rumah Belinya ya. di mana? Harganya berapa itu dok? Belinya bisa lewat saya sih sebenarnya nanti. Oke.
Apa Buka dokter buka rumah terapi nggak di Semarang sini untuk pasien biar datang gitu? Apakah buka enggak ya? Yang saya bagian itu. melayani gratis, Pak. Melayani gratis kalau mau Hmm. datang ke rumah. Kalau Oh, memang diperlukan sekali, saya datang ke rumahnya. Gitu ya, saya wah, datang ke luar biasa rumahnya. nih. Pelayanan masyarakat benar-benar luar biasa nih melayani dan membantu Ya, teman-teman termasuk ya. yang ke Malang itu saya datang, Pak, malam-malam jam 12 malam Oh, itu. jam 12 malam. Iya, Walah, agak capek tuh, Dok. Itu memang urgent sekali tuh, Dok. Kok sampai harus jam 12 malam ya? iya, karena dia sudah ini ya, Udah parah ya? sudah parah sekali dan Oh. kebetulan yang menghubungi saya itu kan Hmm. masih ada saudara, ya ada saudara Oh, iya, iya. jauh gitu ya. Ya walaupun bukan saudara saya, eh suami saya gitu kan. Jadi akhirnya Hmm. saya datangi aja. Hmm. Lagian masih muda gitu. Jadi saya berpikir anaknya masih kecil-kecil, kasihan gitu ya. Terus Oh, akhirnya iya, iya. Ya, saya nolong, datang. nolong orang ya, Dok. Iya, Ini ada bertanya lagi Jovitek ini ya dari Jovitek. Adik saya sekarang divonis kanker nasofaring. Nah ini apa? Saya nggak belum paham. Karena kanker nasofaring di dermais dok. Apakah ada kemungkinan sehat? Kata dokter sudah stadium 3. Sekarang baru saya berikan AFC, suba pagi dan usus malam lah itu gimana? Kanker nasofaring itu apa ya dok? kanker nasofaring itu di saluran napas ya. Hmm. Memang biasanya itu ada gangguan-gangguan pernapasan juga itu yang paling berbahaya Hmm. ya. Maka eh, kalau sepengetahuan saya ada beberapa yang dengan kemoterapi dan radiasi itu membaik ya. Biasanya tidak dilakukan operasi ya pada orang-orang seperti ini. Kecuali kalau ada kedaruratan tadi ya. Hmm. Nah, biasanya memang kalau orang seperti ini akhirnya nggak bisa makanan padat juga. Ini yang juga harus diperhatikan eh kombinasi tentunya dengan terapi-terapi misalnya hiperbarik itu juga bagus sebetulnya walaupun apa Hiperbarik itu ada beberapa tempat ya seperti itu tuh seperti yang orang masuk ke dalam lorong gitu ya dok terus ya dikasih uap ya kayak diuap ya dok betul ya dok enggak bukan apa diuap diapain jadi dok masuk diberi dalam lorong oksigen bertekanan oke ya oke oke ya ya diberi ya oksigen bertekanan nah itu hmm. eh, pada prinsipnya kanker itu Hmm. menyukai lingkungan yang kekurangan oksigen. Oke. Ya, maka dengan hiperbarik ini diharapkan dia akan meningkatkan oksigenasi sel gitu ya. Apalagi Hmm. kalau saluran napasnya, paru-parunya itu Hmm. sudah tidak berfungsi dengan baik ya, maka harapannya dengan hiperbarik ini oksigen itu akan langsung berdifusi ke Ya dalam kulit dan ke dalam kapiler-kapiler darah sehingga masuk ke seluruh tubuh gitu ya. ya ya terapi Ya. hiperbarik itu bagus Bang. Kalau di Semarang ini ada ya dok di dekatnya Kabluk ya bener ya itu ada hiperbarik Jalan Imam Majapahit Bonjol, ya. Imam Bonjol, Udah Imam muncul. Bonjol. Ya, Ada di Jalan Majapahit juga di Rumah Sakit Bayangkara atau apa itu ya di daerah ya Kap di Rumah itu. Sakit Bayangkara itu, cuma Ya kan? Rumah Sakit Bayangkara itu Mm-mm. sekarang Sama tutup Jogja. kayaknya. Ya, Oh, ditutup kalau ya? ya kalau Sam- Jakarta, Mm-mm. Jakarta ada di Bekasi ada. Mm. Kalau nanti memang diperlukan, kita bisa berkomunikasi dengan komunitas hiperbarik ya. Oh Seperti iya iya yang iya. di Ada Malang ini komunitasnya. juga saya program hiperbarik ya. Jadi Ya, ya. Bagus hiperbariknya ya dia itu ya. ya kalau di Mm-mm. Malang itu ada fasilitas yang ini tidur ya jadi kalau dia tidak bisa duduk maka dia tidur kayak Michael Jackson itu masuk ke dalam tabung Michael Jackson dulu juga hiperbarik itu. Hiperbarik ya. Eh, Oh, masuk ke dalam ruangan terus dikasih ya oksigen dengan mm-mm. tekanan yang bagus Ya gitu ya. jadi dia punya tempat tidur kaca yang dia ada oksigen pertekanannya gitu. Kalau di Hmm. Surabaya di rumah sakit eh, RSAL apa RSAL apa namanya itu di Surabaya ada di Ada ya. RSAL ya. Jogja itu teman saya juga pernah ada yang hiperbarik di Jogja juga ada itu. Ya, Ya, beberapa kota lah nanti bisa dicari ya. ya. Oke, ya selanjutnya ini ada ucukusi sih bisa diresepkan tapi tidak dijual di apotek. Lah itu bagaimana dok? Ya masih tergantung yang penjual apotek lah ya. Kalau yang penjual tuh Tergantung member apoteknya member ada AFC bisa. sebetulnya. Iya ada kok member AFC Ya, juga kalau bisa. di Semarang Lanjut. ada, di Ya, Semarang itu mm, ada di hotel mana itu juga ada Hotel ya, Quest itu ada. ya. Lalu di Oke. mana?
apotek itu loh yang terkenal, Ya. Sarika ya. Ya, itu di membernya ya. Jadi kalau bisa jangan arahkan pasien situ, belinya sama kita kan kita distributor member juga. Kalau belinya di sana ya nanti masuknya di member sana. Gitu. Dan Jadi kasihan kita kasihan member-member. pasiennya Mm-mm. juga karena kalau Mm-mm. kalau kita member pasien kan juga Bisa punya memberin lebih murah ya. Bahkan ya apa namanya ada cashbacknya, bonus-bonusnya juga ya. Nah ini ya dari Viosalina dok, jika hasil lab CA153 sudah normal, apakah menandakan di payudara sudah tidak ada keganasan? Nah, C dok. terhadap apa keganasan sel payudara Hmm. gitu. Nah, tapi sebetulnya dia bisa meningkat karena sebab yang lain ya. Nah, biasanya ada rentangnya. Nah, monitoring ini sebetulnya sebagai salah satu screening saja ya, tapi kalau masih ada benjolan jangan lengah ya. Jadi pokoknya terapi terus sampai benjolannya hilang ya. Dulu saya pernah punya satu apa pasien yang kebetulan nih kakak beradik dua sebetulnya ya. Yang satu itu adiknya itu wanita karir, yang satu ibu rumah tangga ya. Di mana yang kakaknya yang wanita karir ini pola hidupnya kan tahu sendiri berangkat pagi pulang malam kerjanya di rumah sakit, mana dia bekerja dengan di laboratorium yang terpapar oleh zat-zat kimia berbahaya ya. Makanannya juga dia beli jajan gitu ya, hanya jajan dari ya pegawai apa orang yang jualan di rumah sakit itu ya. Nah, sehingga saya nggak bisa modifikasi ya pola hidup dan pola makannya. Kebetulan tadinya dia berusaha dengan herbal, tapi saya lihat wah ini kok kayaknya nggak ini ya, nggak bisa apa eh, mengejar gitu ya. Nah, terus akhirnya saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan histopatologi dan akhirnya diketahui ini jenis kankernya apa dan dilakukan terapi dengan Herceptin waktu itu, tapi dioperasi juga ya, dioperasi. Nah, sedangkan yang satunya tadi yang ibu rumah tangga itu kan bisa saya atur nih pola makannya dia mau yang organik, pola hidupnya saya atur gitu ya. Nah, lalu saya memberikan herbal-herbal dan terapi diet gitu ya waktu itu. Alhamdulillah 2 tahun ya. Jadi tadinya perubahannya adalah dari masa padat dia berubah menjadi kista. Ya, jadi kalau kanker payudara dia berubah menjadi sembuh itu salah satu tandanya adalah yang tadinya padat dia berubah jadi kista. Dan ini kita monitor 3 bulan sekali dengan USG. Setiap bulan kita lakukan pemeriksaan biomarkernya sehingga kita tahu ya kira-kira ini mengejar nggak ya. Kalau nggak mengejar biasanya saya sarankan untuk operasi. Ya. Nah, apa namanya? Akhirnya 2 tahun itu akhirnya yang ada kistanya itu akhirnya keluar cairan gitu, keluar cairan terus kita lakukan eh, pengobatan dengan membersihkan luka gitu ya. Itu alhamdulillah akhirnya hilang dan sampai sekarang masih hidup. Ya, tapi Ya, luar pola biasa. makan dan pola Hmm. hidupnya harus Dijaga. benar-benar Ya, dijaga ya. ya. Selalu tiga pola ya dok, pola makan, Ya, pola pikir, pola hidup. Nah pikir ini ya tiga ini sangat benar. mempengaruhi ya. Jadi tidak semata-mata hanya minum apa suplemen atau herbal aja, tapi Ya, menjaga tiga benar. itu ya. Oke, Ya. lanjut ke Bu Liannya nih, dokter tanya, saya ada benjolan di leher dan baru saja USG tiroid di tiroid kiri dan kanan ada nodul. Kesan pada USG trauma multinodosa tiroid bilateral dengan midli, aduh bahasanya ya, midli suspicious. Bahasanya luar Ya. biasa. Dan not suspicious modul. Sekarang saya sudah konsumsi Suba dan Ucu 2 kali. Mildly suspicious. Nah, gimana Ya. dok? Apakah perlu melakukan biopsi? Nah, silakan dok. Ya, biopsinya dengan jarum bisa ya. Kalau ini sepertinya nggak curiga ini sih, tidak ganas curiganya mungkin lebih ke ini ya, Graves disease gitu mungkin ya. Hmm. Nah, kalau autoimun maka harus cek autoimunnya ya. Kemudian pola makan, pola hidup ya. Itu penting. Hmm. Mungkin usukusi Oh, Subarasi juga bisa. bisa itu ya Ya. Kalau digunakan. untuk pasien autoimun beberapa waktu lalu ada kabar, wah kalau minumnya ucu nanti imunnya naik, imunnya nambah lah. Itu kira-kira
itu ada paradigma atau kabar-kabar yang salah seperti itu saja. Jadi tidak mau, soalnya dia meningkatkan imun. Nah, nanti Ya, imunnya tambah banyak, nanti malah tambah parah. Gimana? ya itulah kesalahkaprahan dari imunitas naik ya. Imunitas yang naik itu sebetulnya kan imunitas, yaitu yang baik, yang optimal itu yang seimbang. Tidak ada yang lebih naik, tidak ada yang lebih turun. Nah, rata-rata penyakit penderita kanker itu adanya ketidakseimbangan pada ini apa sistem imun itu. Nah, sistem imun yang seimbang itu ada beberapa respon ya. Jadi respon T helper 1 dan T helper 2 namanya respon selulernya ya. Di mana eh, respon seluler T helper 1 ini yang nanti jalurnya ke natural killer. Ya kan, salah satunya ya. Lalu ke sel T yang namanya sel T sitotoksik yang dia juga salah satu perannya adalah menghancurkan sel kanker ya, bersama dengan natural killer ini. Nah, sedangkan yang T helper 2 kecenderungannya ke autoimun ya, ke autoimun, ke apa hipersensitivitas yang lain lah. Jadi hipersensitivitas itu kan ada sekitar 4 tipe gitu ya, walaupun ada yang mengatakan 5 tipe gitu ya. 4 tipe ini eh, yang namanya autoimun itu rata-rata ke T helper 2 ya. Kanker rata-rata ke T helper 2, diabetes ke rata-rata ke T helper 2. Walaupun ada asma misalnya yang dia ke arah T helper 1. Nah, maka mengetahui eh, bagaimana tipe ketidakseimbangan dari respon imun kita itu penting ya. Nah, karena rata-rata dia ke arah T helper 2, maka kalau kita arahkan keseimbangannya ke T helper 1, ini namanya meningkatkan keseimbangan. Menaikkan sistem imun tidak selalu terus oh berarti dia terlalu kuat gitu bukan ya. Yang dianggap terlalu kuat itu hipersensitivitas itu tadi. Jadi sebenarnya itu istilah salah kaprah ya. Yang baik ya yang homeostasis atau yang dia seimbang. Jadi menyeimbangkan. Nah, rata-rata produk-produk probiotik kemudian polifenol tumbuhan itu dia bersifat menyeimbangkan atau nama istilah yang tepat adalah imunoregulator atau imunomodulator gitu. Jadi bukan akhirnya menyebabkan hipersensitivitas gitu ya, bukan ya, tapi dia imunomodulator. Artinya apa? Kalau sistem imun itu terlalu bergeser ke T helper 2, maka dia akan menyeimbangkan ke T helper 1 dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau terlalu berlebihan dia akan menurunkan. Kalau kurang dia akan meningkatkan gitu Iya, itu ya. ya seperti stabilizer lah kan gitu, Stabilizer. menyetabilkan. Ya benar. Memberikan. Oke, siap ini Bu Romalina. Malam sudah saya divonis dokter CA rektum. Sekarang lagi saya konsumsi USU 1, SUBA 1 pagi dan sore. Kemarin sudah sempat nggak keluar darah 4 hari ini kalau sakit dan keluar darah lagi ya dok. Dan maaf dok kalau susah BAB minum fiber enggak dok untuk membantu BAB lancar. Ya, ya, pentingnya kita mengkombinasikan dengan fiber, ya. Fiber ya, eh ya, supaya lancar ya dok. kalau kalau dalam penelitian, ya, eh, Ibu bisa melakukan intermittent fasting, ya, itu juga bagus untuk penderita kolorektal. Apalagi ini sudah mau puasa, ya, boleh dikombinasikan dengan puasa, ya. Kemudian fiber yang mudah, misalnya kurma itu bagus ya, kombinasikan kurma itu dengan ketimun, dengan melon, tapi carilah yang organik ya. Kalau semangka saya tidak menganjurkan ya, karena kalau semangka itu banyak yang tidak organik ya. Jadi melon, semangka itu sebetulnya kalau dia organik bagus ya. Tapi kalau yang tidak organik berbahaya karena semangka itu paling tinggi semprotannya ya. Nah, maka kalau mau mengkombinasikan kurma dengan ketimun yang organik dengan melon yang organik gitu ya. Kemudian untuk mempercepat penyembuhan luka pada usus, biasanya saya kombinasikan selain dengan usus dan suba adalah dengan minyak zaitun, ya minyak zaitun dengan apa ekstrak cacing tanah. Jadi perlakuannya hampir sama kayak kita terkena tipes, ya.
eh, s- apa namanya, harus bed rest kalau ada perdarahan Ibu. Dan makanan harus cair. Kalau tidak, kalau tidak bisa makanan cair, Ibu harus mengunyah dengan baik dan jangan minum sesudah makan, paling tidak 1 jam sesudah makan baru boleh minum. Ya. Kemudian untuk buah ya yang paling bagus contohnya adalah pepaya ya untuk melancarkan ini melancarkan BAB. Nah, kemudian kalau ada diare ya, kadang kan juga bentuknya diare ya, Bu ya. Biasanya kalau kanker kolorektal itu kalau enggak dia tadi hitam-hitam kecil-kecil itu adalah diare dan hitam gitu. Nah, diare berlendir atau diare hitam. Nah, kalau ada diare kok coba bikin stop pisang. Ya, stop pisang itu dia akan salah satunya mendinginkan ya dan juga meningkatkan perbaikan sel ya karena stop itu bisa dibuat dari pisang kepok kemudian apa namanya cengkeh ya kayu manis yang bersifat astringent keduanya kemudian pakai gula Jawa yang asli ya. Nah, bisa juga dengan lidah buaya. Lidah buaya ini juga sumber serat yang baik ya. Lidah buaya ambil belah belah dua, kemudian di apa ini cuci dengan air hangat supaya lendirnya hilang. Kemudian ambil dagingnya, lalu rebus 5 menit bersama dengan daun jeruk biar ada bau-bau ini ya. Daun jeruk purut itu biar ada bau-bau wanginya lah gitu ya. Nah, nanti boleh diseduh, dikasih madu, kemudian diminum hangat-hangat gitu ya. Nah, eh, lalu juga misalnya sarang walet itu juga juga bagus ya, sarang walet tuh sumber serat yang bagus juga. Sehingga kerja dari bakteri ini jadi baik karena bakteri itu butuh makanan ya. Usus itu kan bakterinya ada 3. eh, Keduanya butuh karbohidrat kompleks. Ya, maka banyak konsumsi serat pangan dari sayur dan buah, terutama yang berwarna-warni. Ya, buah bit kalau ibu ada perdarahan, bit itu juga bisa meningkatkan HB. Ya, jadi bisa dibikin cold press juice. Ya, bisa juga difermentasi sebentar. eh, Ditambahkan jahe ya. Kalau kalau saya biasanya jahe, kurma, bit gitu ya. Nanti misalnya dibuat malam hari, paginya diminum gitu ya. Nah, itu Ya. bisa meningkatkan hati juga ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya Ya. sarankan. Ya dok, Mm. kalau teman-teman ini pengen konsultasi dokter tuh buka prakteknya di mana jam berapa ya di rumah sakit apa atau gimana dok? Siapa tahu dari teman-teman ini khususnya di Semarang ya, dokter Silal ini kan stay-nya di Semarang ya, sama satu kota dengan saya. Lah itu buka Ya, prakteknya di mana dok? Kalau ada yang mau untuk konsultasi lebih lanjut dok? kalau di Jakarta setiap Rabu insya Allah nanti saya ke sana. Di mana? Rumah sakit mana itu? Atau di Saya klinik? tidak Di saya klinik? tidak praktek seperti itu karena Oh, dalam hal ini sebetulnya saya itu lebih bukan sebagai dokter ya, saya sebagai pendamping penderita kanker. Saya hmm, sebagai social worker ya, eh, yang mendampingi para penderita kanker ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu ya. Jadi semacam paliatif care tadi karena kan tadi saya bilang ada kuratif, ada paliatif ya kan? hmm, Nah, kuratif itu kan pengobatan oleh dokter DPJP ya, paliatif itu ya seperti saya sebagai social worker, saya memberikan psikoterapi, mendampingi mereka pola makannya begitu ya, memberikan advice dan terapi-terapi tambahan itu sebagai palliative care-nya gitu. gitu ya. Nggak ada buka klinik atau apa nggak? Anu ya dok, kalau misal ada yang mau Ah, konsultasi atau mau ya, gitu, boleh ada janjian klinik. sih, boleh janjian. Nanti insya Allah doakan saja ya, kita akan Ah, bikin klinik ya, klinik paliatif di mm-mm, Salatiga, mm. kemudian juga di Ungaran dan di Jakarta nanti di Jakarta Selatan ya, Ya, gitu. bikin rumah Mohon sehat atau doanya klinik. Ya, pasti dok. ya, Biar bisa menolong teman-teman ya. Teman-teman yang ya, mungkin insya bermasalah dengan Allah. kanker tumor kan bisa diarahkan semacam rumah sehat lah kan gitu ya Ya, dok. benar. Kita Rumah akan sehat. bikin Mm-mm.
pelayanan paliatif ya, paliatif care ya. Kemudian kalau Hmm. untuk yang punya riwayat riwayat keluarga kanker ya itu juga kita melayani konsultasi bagaimana pola hidup, pola makan, kemudian dietnya, kalau diperlukan pasokan dari makanan yang sehat itu juga kita ada toko Ya. yang mensuplai ya. Ya, oke. Nah, ini satu lagi, ini ada pertanyaan juga saudara saya CA Parker apa CA payudara sudah kemo 8 kali sambil minum Subaucu. Lah, tapi sekarang bengkak nih di payudaranya. Nah, mungkin itu karena akibat dari kemonya juga bisa ya, Dok ya. Jadi stop ucu suba bagaimana memberikan penjelasan yang tepat ya. Gimana, Dok? Kalau ada terjadi pembengkakan atau efek-efek yang mungkin kurang nyaman gitu ya dari ini kan mungkin dari kemonya juga yang pasti dari kemo karena 8 kali ya dok. Ya, Itu gimana dok? eh ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya efek samping terapi. Kalau ada operasi juga, operasi itu kan akan menyebabkan penyumbatan getah bening ya. Kemudian penyumbatan itu bisa menyebabkan pembengkakan atau bisa juga karena memang perjalanan dari kanker itu sendiri ya karena kanker itu akan menimbulkan peradangan gitu-gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa menetapkan oh ini karena kemo, oh ini karena apa kalau kita tidak melakukan apa pemeriksaan yang lengkap. Ya maka untuk mengatasi itu karena ini ada pembengkakan biasanya akan diperlukan tindakan perawatan luka ya. Jadi harus ada perawatan luka yang baik dan benar. Bisa dengan mengundang home care ya eh, yang melayani itu. Kemudian kalau ada getah bening yang tersumbat tuh bisa dengan limfatik drainase. Ya itu tadi yang saya sarankan ya dengan menggunakan radio frekuensi ya, radio frekuensi dan penyembuhan luka juga bisa eh, dipercepat dengan penggunaan hiperbarik ya hiperbarik karena dengan adanya oksigenasi jaringan luka akan menjadi lebih cepat sembuh. Apalagi kalau itu ada cancer ya karena penyembuhan pada seorang penderita cancer tentunya akan berbeda dengan orang yang tidak menderita cancer. Nah, saran saya kalau memang dia sensitif terhadap hormon, subanya dihentikan dulu, usuk-usinya saja yang dilanjutkan ya. Ya, itu ya. Jadi teman-teman yang paling penting produk kita ini makanan kesehatan dan bukan obat ya. Jadi Ya, memang karena dia mungkin mendetoks ya karena efek dari suba usukan ada efek detoksnya. Jadi dia mengeluarkan racun-racunnya dulu ya dok supaya ya, dia biar racunnya keluar terus baru perbaikan sel baru untuk terapi seperti itu ya. Karena namanya kemo itu kan bahan kimia masuk kan tentu harus dibersihkan dulu ya dok. Kurang ya, lebih seperti itu ya. Jadi dihentikan sementara mungkin ya supaya efek detoksnya mungkin nggak terlalu mengganggu, lalu berapa hari setelah tidak masalah bisa dilanjutkan lagi ya dok, karena sekali lagi kan produk kita sudah punya paten fungsi, lulus uji klinis ya kan, terus kemudian sudah bahannya dari alam semua ya, dan teknologi nanosize serta sudah masuk di MIMS ya, jadi artinya aman, tidak ada masalah dan tidak menyebabkan efek-efek samping yang berbahaya ya, kurang lebih seperti itu ya dok, untuk ya menjawab benar. ya. Ya, Oke, karena hanya makanan superfood ya ini ya. superfood, benar ya, superfood artinya aman dan bisa dicerna dengan sangat baik ya. Lalu ini ada Bu Wulan nih, jika hasil lab biopsi saya keterangannya hapusan yang diterima hanya menunjukkan sel-sel yang lisis, tidak dapat dievakuasi. Evaluasi ya, evaluasi itu artinya apa ya dok? Dan saat ini sudah rutin konsumsi suga ucu. Hapusan. Eh, dari mana? Hapusan sel di mana ini? Maaf tadi. Hapusan yang diterima hanya menunjukkan sel-sel yang lisis. Sel-sel yang lisis apa dok? Tidak dapat dievaluasi gitu toh dok. Ya, ya. Jadi, eh, nah, pemeriksaan untuk seperti ini Biopsi. ya, Nah, itu mungkin sitologi mungkin ya, iya. apa sel ya dari sel ya. Ini memang dibutuhkan spesimen yang cukup ya. Ada kalanya karena kesulitan dalam pengambilan. Itu akhirnya yang didapatkan hanya sedikit sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan. Ya mungkin itu. Sehingga mungkin perlu dilakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Jadi memang kesulitan kalau pada penderita kanker itu salah satunya karena sulitnya kita mengambil jaringan yang representatif gitu ya.
sehingga Mm-mm. kita nggak bisa memberi kesimpulan bagaimana sih sebetulnya ini apa ini dan apa itu gitu. Iya, iya. Oke. Nah, teman-teman sudah saya dijawab ya, lah, Dok. Apakah ada mungkin semacam grup WhatsApp atau Telegram enggak, Dok ya, yang bisa pasien-pasien cancer ini bisa mereka diskusi, tanya jawab, terus kemudian jadi pertanyaan satu ketika di grup nanti dokter bisa jawab, enggak usah tulisan mungkin by voice ya supaya lebih jelas apa yang tanyakan terus Ya, jawabnya by voice. Nah, itu satu ditanyakan, yang lain kan bisa mendengarkan dan apa namanya belajar juga. Jadi tidak diulang-ulang pertanyaan itu ada enggak grup semacam itu ya dok untuk tanya jawab seputar cancer, tumor iya, dan usus juga ada enggak dok? ya. Mungkin. Sebetulnya saya sedang merancang semacam Hmm. teleconsultation gitu ya. Hmm, Dan hmm, kita memang mempunyai ahli-ahli di bidangnya gitu. hmm, Dan nanti kita akan melibatkan para ahli ini sebagai pakar-pakar yang akan menjawab semacam itu gitu ya. Kan tapi ini memang hmm. sedang dalam proses ya Proses ya. sehingga harapannya nanti segera minta doanya saja ya. Semoga Ya, segera bisa terwujud impian saya ini. Tapi kalau amin. misalnya mau Hmm. berkonsultasi dengan saya bisa, walaupun kadang saya slow respon sekali ya. Silakan saja nanti akan saya jawab by WA ya kan, tapi slow respon. Mohon maaf ya karena memang WA saya itu banyak sekali ya kadang Iya lah. apalagi kalau sudah mulai mahasiswa masuk ya karena kita itu dosen itu ada ininya Hmm. apa kayak mengajar jadwalnya nanti setiap setiap mata kuliah itu kadang ada ininya apa absennya tiap hari gitu ya. Jadi apa Iya, mohon maaf kalau tertimbun. Jadi jangan iya, jangan segan untuk selalu apa mengingatkan saya untuk menjawab pertanyaan gitu. iya boleh. Sebetulnya ada Hmm. juga yang minta saya membuat grup ya, tapi grup saya itu udah banyak sekali ini saya Banyak sampai ya. bingung ya. Karena apa namanya? HP saya Apa tuh mungkin kayak paling ya. paling enak tuh ditentukan aja dokter yang bisa tuh hari Ya, apa malam, memang itu khusus untuk tanya jawab, jadi orang biar ya, puas tanya jawab di situ. Mungkin gimana dok, setiap seminggu sekali lah mungkin, setiap hari ya. apa 1 jam aja untuk tanya jawab lah, itu mungkin lebih enak biar tidak terlalu baca terlalu banyak. Kira-kira gimana dok? Boleh, Heeh. silakan ya, Mm-mm. silakan nggak apa-apa. Ya gitu ya teman-teman ya, jadi nanti bisa kita buat, saya tak diskusi dulu sama dokter, jadi Ya, paling nggak bisa bantu para pasien dok yang kena kanker, tumor ya kan, sehingga mereka mendapatkan edukasi yang tepat, penjelasan yang tepat, dan tidaklah informasi kan seperti itu ya dok, langsung dari ahlinya. ya. Nanti kita Ya, juga akan membuat video-video edukasi Pak Jo ya. lah itu Jadi yang rencana dari dulu dok mau dibuat ya ya kan, kalau misalnya jadi mau ada kopdar silakan ya. Saya punya ah, jadi lokasi kepala yang menyenangkan untuk kopdar. eh, ya. bisa untuk belajar masak memasak dan saya ada sekarang asisten koki memasak yang handal Mm-mm. ini ya. Wah, Perkenalkan luar nih biasa nih. ada Isam ini ya. Iya, Isam bukan luar biasa. Isam. Ya, nanti gini dok, jadi paling enak tuh pertanyaan apa yang tanyakan pasien, dokter bikin videonya terus diupload. Jadi ketika ada pertanyaan sama, tinggal kayak ini videonya lagi. Karena kan Oh mungkin gitu ya. masalahnya satu dua orang kan bersamaan, ada yang hampir mirip, ada yang sama. Nah itu dibuat videonya dok, bikinnya satu Ya. kali, terus setiap pertanyaan yang ditanyakan tinggal kirim aja videonya. Dokter nggak usah menjelaskan berulang-ulang Kayak kan seperti itu ya. iya. Nah, Jadi siapa tahu kayak ini kasusnya ya. sama kan enak dok. Jadi dibukukan atau di suatu dikumpulkan dalam album video dok. Nah itu yang nanti kita garap. Jadi teman-teman tinggal lihat aja video-video tersebut, entah di channel YouTube atau di TikTok ya, atau di Instagram seperti itu. Pasien bertanya, dokter menjawab. Pasien bertanya A, dokter menjawab. Nanti ada yang tanya, nah jawabannya sama, tinggal dikirimkan videonya. Gitu dok. Mungkin salah Atau satu saya usulnya perlu dok. melatih AI ya. Saya perlu melatih AI itu. Nanti AI. Gitu. Pakai AI ya dok. Pakai AI. Iya. Sekarang zamannya Iya. AI ya kan. Iya. Nah, boleh nanti kita garap dok untuk digitalnya, nanti kami bantu, manfaatnya Iya. bisa membantu para pasien sehingga mereka bisa bertanya, dan mungkin ada pertanyaan yang sudah pernah tanyakan, ada jawabannya kan enak, tinggal play aja videonya tersebut ya dok. Iya. Seperti itu. Nanti Siap, siap. kita kumpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ya. Ya. Oke. Mungkin ini sudah malam dok, nggak kerasa dok kalau kita tanya jawab bisa sampai pagi dok. Ini sudah setengah 10 teman-teman, jadi
Mungkin terima kasih ya Dokter Silor ini sudah berbagi informasi dan edukasi serta berbagi manfaat ya. Semoga bisa membantu terutama para pasien ya, para teman-teman yang mungkin punya kendala tumor, cancer gitu kan, dan tetap jangan nunggu sakit dok lah. Ini kadang-kadang orang minum Ya, susu itu nunggu sakit. Nah, ini kan repot ya. Padahal sel cancer, sel tumor kan setiap orang kan pasti ada ya. Nah, cuma kalau belum terpicu ya nggak sampai jadi parah lah. Kadang-kadang orang tuh nunggu sakit baru minum. Nah, sebetulnya itu pemahaman yang salah ya dok. Jadi kalau iya, kita sebelum dinyatakan sakit ya, karena sakit itu kan banyak sekali ini ya penyataannya. Sebelum sakit minum, betul ya dok, supaya dia benar. Iya, menaikkan NK sel atau natural killer cell dalam tubuh kita sehingga kita tetap sehat dan tidak sampai harus nunggu parah dulu. Nah, karena ya. kebanyakan orang tuh Jadi, nunggu parah dulu dok, baru jadi mereka tujuh cari-cari. pola hidup sehat itu diterapkan. Jadi semuanya Ya, banyak, kebanyakan tujuh nih ya. Jadi ya, angka ya, tujuh tadi pola hidup ya, sehat, tujuh ya, tadi waspada gitu ya, ya, tujuh ya. langkah sadari. Angka tujuh itu istimewa ya. Maka nanti Nah, doakan saya mm-mm. akan membangun wellness center dengan lantai tujuh juga. Wow, mantap, luar biasa ya. Bisa membantu banyak pasien ya, Dok, membantu orang Iya, amin, untuk amin bisa ya robbal fight. Oke. alamin. Ya, oke, terima kasih, Dokter. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ya, nanti bisa sharing-sharing dan juga bisa apa namanya diskusi lebih lanjut ya. Nanti kita setting jadwalnya, tunggu informasinya dan tunggu video-video